Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mujir. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. NRP saya 2112117018-36. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan topik yang sangat menarik ya, terkait dengan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah membangun kepercayaan diri dalam komunikasi. Baik, saya mulai untuk presentasinya. Baik, sebelumnya mungkin dari teman-teman udah pada tahu ya, dari teman-teman udah pada tahu terkait dengan apa sih definisi dari komunikasi dan apa sih definisi dari pada percaya diri dan bagaimana hubungan antar keduanya, baik antara uh, apa keterkaitan antara kepercayaan diri dengan komunikasi. Nanti saya akan uh, jelaskan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Untuk yang pertama, saya akan coba jelaskan definisi dulu. Jadi untuk menyamakan persepsi kita dulu ya. Dari dua istilah penting yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah tentang terkait dengan kepercayaan diri, yang kedua adalah terkait dengan komunikasi. Baik, kalau kita lihat secara sekilas ya, dari BPT ini, definisi komunikasi secara singkat dijelaskan adalah diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jadi inti daripada komunikasi adalah adanya pertukaran informasi antara satu orang dengan beberapa orang. Jadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi tujuan utama dari komunikasi adalah terkirimnya sebuah pesan. Jadi dari satu pihak pengirim dan kepada pihak penerima. Lantas kemudian apa sih pengertian percaya diri? Seringkali ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita sering menyebut kurang percaya diri dan percaya diri. Nah itu kira-kira sudah pada tahu atau belum ini terkait dengan definisi dari percaya diri itu sendiri. Nah ini saya akan coba bacakan ya dalam secara sekilas definisi daripada percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Jadi kunci daripada definisi percaya diri adalah yakin. Jadi kita itu yakin, harus yakin dengan kelebihan yang kita miliki. Jadi keyakinan yang tumbuh dalam diri kita, jadi dalam segala aspek kelebihan yang kita miliki sekaligus jadi aspek-aspek yang ada pada diri kita, baik itu kelebihan maupun kekurangan, kita selalu punya keyakinan bahwa kita itu bisa untuk melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi itu adalah definisi daripada percaya diri. Nah, nanti keduanya antara percaya diri dan komunikasi itu sangat saling berkaitan. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi kita dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, itu nanti membutuhkan yang namanya kepercayaan diri agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima. Baik, berikutnya. Nah, ini tadi sebelumnya saya sudah singgung terkait dengan hubungan antara percaya diri dan komunikasi. Nah, di sini saya akan coba bahas secara lebih mendetail ya di bagian yang kedua ini. Di sini adalah beberapa ya latar belakang manusia atau tabiat manusia. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial pasti tidak bisa hidup sendiri. Sosial berarti kita itu membentuk semacam koloni atau kelompok. Nah, di situ berarti akan terjadi yang namanya interaksi. Nah, jadi sebagai makhluk sosial itu kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Salah satu caranya melalui komunikasi atau jadi melalui komunikasi baik secara lisan atau verbal maupun tulisan. Jadi ada beberapa macam bentuk komunikasi yang umum ya, ada yang verbal dan non verbal. Jadi dalam komunikasi antar pribadi sangat dibutuhkan kepercayaan diri karena membuat lebih optimis dan yakin akan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, misalkan saya ambil contoh saja ya. Jadi saya misalkan ambil contoh dalam case mahasiswa. Mahasiswa tentunya selama perkuliahannya akan menerima berbagai macam tugas, salah satunya adalah tugas presentasi. Nah, tugas presentasi itu menuntut mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dalam presentasi intinya kita menyampaikan ide, menyampaikan sebuah topik. Jadi membicarakan sebuah topik
dan kita mengusahakan agar topik yang kita angkat dalam presentasi kita itu bisa diterima dan dipahami dengan baik. Nah, kalau misalkan kita tidak percaya diri, artinya keyakinan kita, jadi sesuai definisi yang tadi kan, keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita itu tidak ada. Jadi kalau kita saja itu tidak percaya pada kemampuan diri kita, apalagi orang lain kan gitu. Jadi harus dimulai dari diri kita dulu. Kita harus tanamkan mindset yang benar, bahwasanya kita itu mampu untuk melakukan presentasi yang baik, baik dengan halayak yang banyak maupun yang sedikit. Jadi baik itu antar satu dengan satu orang lainnya atau satu dengan banyak orang, kita harus tanamkan mindset yang benar, mindset yang membangun kepercayaan diri yang positif. Jadi dengan adanya kepercayaan diri maka kita bisa menjelaskan, misalkan dalam kasus tadi, dalam kasus presentasi, kita bisa menjelaskan secara lebih mendetail, dengan lebih tenang. Jadi karena dengan kepercayaan diri akan timbul rasa tenang. Jadi karena kalau tidak ada rasa tenang, pasti dari dalam presentasi itu ada nuansa gugupnya, ada nuansa kurang kurang kesiapan. Jadi kesannya ada kurang kesiapan. Jadi dengan kepercayaan diri itu nanti kita bisa menyampaikan pesan secara lebih tenang, secara lebih meyakinkan kepada pendengar. Jadi seperti itu. Kemudian di slide yang ketiga ini saya akan coba menerangkan. Jadi alasan mengapa harus percaya diri. Jadi ada beberapa pandangan ya dari beberapa orang yang pernah saya temui. Jadi dia itu menganggap percaya diri itu, bahwasanya percaya diri itu emang udah bawaan dari lahir. Artinya ya ada orang yang memang benar-benar pede dalam berkomunikasi, ada memang orang-orang yang emang karakternya itu pemalu. Nah, menurut saya itu kalau mindset tersebut kita gunakan atau kita adaptasi dalam kehidupan kita, itu akan berefek buruk pada perkembangan diri kita. Jadi kita tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Ya memang ada orang yang sejak dari lahir memang dia itu karakternya, emang dia itu percaya dirinya tinggi. Emang ada juga sebagian orang yang percaya dirinya itu rendah. Nah, tinggal bagaimana. Jadi karena itu kaitannya dengan soft skill, jadi itu bisa untuk dilatih, bisa untuk terus ditingkatkan. Jadi misalkan saja kemampuan kita berkomunikasi. Misalkan saja ambil contoh kasus kita berbicara bahasa Inggris. Mustahil bagi kita untuk bisa lancar berbahasa Inggris kalau kita tidak menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kita. Maksudnya kita jarang-jarang menggunakan bahasa Inggris atau bahkan tidak pernah menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu pasti mustahil. Begitupun dengan ini, kalau kita tidak pernah membiasakan diri kita untuk percaya diri, ya mustahil bagi kita untuk bisa berubah gitu. Nah, di sini pertama beberapa alasan. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi terkait dengan alasan mengapa percaya diri itu penting. Yang pertama adalah satu, percaya diri berarti mampu mengontrol. Nah, maksudnya mampu mengontrol gimana? Jadi memang dalam beberapa situasi, misalkan dalam contoh tadi, dalam case kita sebagai mahasiswa kita presentasi di depan mahasiswa lainnya atau di depan dosen. Nah, itu kita harus bisa mengontrol. Percaya diri berarti mampu mengontrol. Mengontrol apa? Ya, mengontrol nervous kita, mengontrol kayak mindset negatif kita. Misalkan kita dalam presentasi kita menganggap, wah pasti dosennya nanti akan menghujat presentasi saya. Pasti dosennya nanti tidak akan menghiraukan presentasi saya. Nah, itu adalah mindset buruk. Nah, itu nanti efeknya akan berdampak pada kita performance kita ketika presentasi. Nervous kita pasti akan berlebihan di situ. Nah, itu dengan tidak adanya percaya diri, maka diri kita tidak akan mungkin terkontrol. Jadi seperti itu. Yang kedua, percaya diri berarti tahu kapasitas diri. Nah, jadi yang namanya percaya diri, artinya kita yakin pada kemampuan kita. Nah, yakin dengan kemampuan kita berarti diawali dengan pemahaman kita. Jadi pemahaman dengan kapasitas diri kita. Jadi kemampuan kita dan segala dari beberapa sisi, tidak hanya yang positif-positif tapi yang negatif. Jadi dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu jadi kita benar-benar paham diri kita. Jadi dengan kita paham diri kita, misalkan saja kita tahu kelebihan kita, maka kita bisa show up ketika kita presentasi.
Ketika kita tahu kekurangan kita, maka kita jauh-jauh hari atau sebelum kita presentasi akan menyiapkan atau setidaknya itu memperbaiki kekurangan kita. Misalkan opportunity, jadi kita benar-benar mengamati lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar kita di mana kita melakukan komunikasi. Jadi kita bisa baca kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil untuk kita kembangkan. Yang kedua threat. Jadi threat itu terkait dengan ancaman-ancaman. Jadi kita harus benar-benar paham. Jadi kalau strength sama weakness itu berkaitan dengan personal diri kita sendiri atau dari internal diri kita sendiri. Kalau opportunity sama threat itu dari lingkungan eksternal, jadi di luar diri kita. Jadi kalau opportunity di kesempatan, kalau yang threat itu adalah ancaman-ancaman yang bisa mengganggu, yang mengganggu kita. Jadi kita harus benar-benar pahami. Jadi dengan adanya pengetahuan yang cukup terkait dengan diri kita, kapasitas diri kita dan keadaan lingkungan sekitar, maka itu akan ikut membantu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang berikutnya adalah percaya diri berarti hidup sistematis. Jadi yang namanya percaya diri ya, kenapa sih kok dengan percaya diri kita bisa hidup sistematis? Yang namanya sistematis berarti terstruktur dan tertata dengan rapi. Jadi karena ya tadi berkaitan dengan poin yang kedua tadi, bahwasannya dengan percaya diri itu artinya kita tahu kapasitas diri kita, maka kita bisa menatanya. Jadi mengelola kelebihan dan kelemahan, mengelola kelebihan dan kekurangan baik dari internal diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Nah, dengan pengetahuan itu maka hidup kita akan menjadi lebih sistematis. Jadi dengan percaya diri itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih sistematis. Yang berikutnya adalah 4 adalah percaya diri berarti yakin akan fungsi diri. Jadi maksudnya gimana? Ya, percaya diri berarti kita yakin akan kemampuan diri kita. Jadi dari segala aspek diri kita, baik dari kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita akan meyakini bahwa diri kita ini benar-benar memiliki value. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita akan mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal dan optimal. Jadi secara total dan maksimal. Itu adalah percaya diri. Nah, jadi dengan mindset, dengan menanamkan percaya diri yang cukup dalam diri kita, itu akan membantu kita jadi dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena seringkali jadi sebenarnya orang itu mampu, tapi dikarenakan ada blokade dari mindsetnya dia sendiri, justru dia tidak bisa berkembang. Sebagai contoh, misal dalam memberi contoh sebagai mahasiswa yang teknik informatika. Jadi ada sebagian mahasiswa yang memang kesulitan dalam coding. Nah, ketika menghadapi kesulitan, itu kadangkala dari mahasiswa itu langsung menanamkan mindset bahwa dia tidak bisa ngoding. Nah, mindset itu yang akan memblokade pikiran kita. Jadi pikiran kita tidak akan bisa berkembang. Padahal jika kita mampu untuk membuka pikiran kita, jadi kita harus bersifat terbuka bahwa jadi kita menanggapi kesulitan yang kita hadapi sebagai suatu cambuk bagi kita untuk terus berkembang. Jadi kita tahu bahwa yang namanya sebagai pelajar artinya kita adalah dalam proses belajar. Namanya belajar itu berarti ada kesulitan. Jadi ketika kita benar-benar tahu konsep itu, maka kita bisa benar-benar memaksimalkan fungsi diri kita. Jadi kita tidak akan menanamkan mindset buruk yang justru tidak mendukung terhadap perkembangan diri kita. Kemudian beberapa alasan berikutnya mengapa percaya diri itu penting. Jadi poin yang kelima adalah percaya diri berarti ada peningkatan kemampuan belajar. Nah, ini. Jadi sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika awalnya misalkan dalam gambar ini awalnya dapat C-, nah kemudian adanya A+. Coba misalkan si cewek yang ada di gambar ini ketika awalnya dapat C-, dia itu merasa bahwasannya C- itu menandakan bahwa dia itu udah nggak bisa, emang dia itu udah takdirkan nggak bisa. Artinya kalau misalkan si ceweknya tadi menanamkan mindset yang seperti itu, artinya dia tidak percaya pada kemampuan dirinya. Mustahil untuk mendapatkan nilai yang lebih baik yang ada di sisinya, yaitu mendapatkan A+. Jadi proses dari C- menjadi A+, itu yang ada di balik layar itu semua adalah rasa percaya diri. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri, insya Allah jadi proses perbaikan pada diri kita akan ada.
Jadi kalau dalam sedikit aku saya menyinggung terkait dengan apa ya, beberapa ajaran-ajaran yang ada di agama Islam. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita itu dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Misalkan kita mendapatkan kesulitan, kita itu sebagai umat Islam dituntut untuk berprasangka baik bahwasanya seperti apa sih prasangka baik itu? Jadi ketika mendapat musibah, misalkan itu kita tidak menjat atau langsung menganggap bahwa Allah tidak sayang pada kita, Allah jahat pada kita. Nah, itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Nah, pentingnya fungsi mindset yang baik itu tadi. Jadi ketika kita bisa berprasangka baik, ya, insya Allah, jadi Allah itu akan membukakan jalan. Jadi karena emang kalau dalam agama Islam itu ujian itu bisa mendatangkan salah satu, jadi bisa menjadi sumber pahala. Jadi itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah untuk menguji seberapa kuat kesabaran kita, seberapa kuat kita menerima ujian dari Allah itu. Nah, ketika kita mampu untuk melewati semua itu, maka Allah akan mengangkat derajat diri kita. Jadi sama dengan yang gambar di sini. Awalnya dapat cemin, karena dia sabar dan terus tekun belajar, maka dia dapat hadiahnya yaitu naik pangkat, mendapat nilai A+. Seperti itu. Kemudian yang poin yang keenam. Jadi percaya diri berarti orientasi sukses, ya jelas. Jadi nggak mungkin orang sukses itu tidak percaya diri, itu tidak mungkin ya. Misalkan saja, jadi paling enak ambil contoh. Misalkan saja pengusaha misalkan punya produk tas kulit misalkan, jadi dia itu tas kulit yang handmade, buatan sendiri, buatan tangan. Nah, mustahil si pengusaha itu bisa sukses kalau dia tidak percaya diri dengan produk yang ia hasilkan. Itu tidak akan mungkin. Kalau kita tidak percaya diri, otomatis kita tidak akan pernah mempromosikan produk kita kepada orang lain. Kita tidak akan pernah men-show up produk kita karena kita selalu merasa minder dengan produk kita. Nah, itu. Jadi tanpa adanya percaya diri, mustahil kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi alasan mengapa kita percaya diri karena itu akan menuntun kita menuju pada kesuksesan. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi sudah ada latar belakang, mulai dari definisi, latar belakang, terus secara alasan, jadi alasan mengapa kita perlu membangun kepercayaan diri. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun percaya diri dalam komunikasi? Nah, itu yang mungkin seringkali ditanyakan oleh sebagian orang yang memang memiliki masalah kepercayaan diri dalam komunikasi. Nah, berikut saya akan coba jelaskan jadi dalam PPT ini. Pertama, poin pertama adalah selalu tersenyum. Jadi tanpa dipungkiri ketika kita menghadapi halayak ramai, misalkan dalam kasus presentasi atau kita pidato di depan publik misalkan, nah itu tidak dapat dimungkiri bahwasanya kita pasti akan mengalami kegugupan. Jadi hampir mayoritas semua orang akan mengalami kegugupan dalam ketika harus berkomunikasi atau melakukan pembicaraan di depan umum. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan rasa gugup yang bisa mengurangi adalah dengan cara tersenyum. Jadi tersenyum mengartikan kita itu rileks, tenang, jadi memberikan rasa tenang pada diri kita. Yang kemudian yang poin kedua adalah tatap mata lawan bicara. Jangan menunduk karena akan terlihat ragu-ragu dan malu. Nah itu poin trik yang kedua ini adalah tatap mata lawan bicara. Jadi ketika kita bisa berinteraksi dengan menatap lawan bicara kita, itu akan menciptakan suasana yang lebih produktif dalam komunikasi kita, dikarenakan lawan bicara kita akan menganggap diri kita itu yakin. Jadi yakin akan presentasi yang akan disampaikan. Yakin akan presentasi yang disampaikan, sehingga dengan pendengar sudah merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan, maka akan terbangun komunikasi yang efektif dan produktif antara kita sebagai pembicara dengan pihak yang mendengarkan. Nah, trik yang ketiga atau cara yang ketiga adalah tampillah dengan serapi mungkin. Jadi menyempatkan berbagai penampilan akan mengatasi rasa ketidaknyamanan. Jadi ketika sudah yang pertama tadi gugup ya, ditambah lagi penampilan kita yang bisa dikatakan misalkan berantakan, itu akan menambah semakin runyam kondisi kita. Jadi dengan penampilan yang lebih rapi,
itu akan mendukung kita. Jadi akan lebih membangun suasana yang lebih membangun rasa kepercayaan pada diri kita. Kemudian trik yang keempat adalah berdoalah dan tenangkan diri sejenak. Jadi berdoa akan membuat merasa lebih baik dan tenang. Jadi memang jadi sebagai orang yang religius, jadi sebagai umat yang beragama, tentunya kita percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Jadi segala hal yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berdoa berarti kita itu meminta bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Dengan begitu kita akan merasa lebih tenang, jadi karena kita sudah yakin bahwa kita akan dimudahkan oleh Allah, oleh Tuhan. Yang kelima adalah bicaralah perlahan dan teratur. Bicara perlahan dan teratur akan beri waktu Anda untuk memikirkan apa yang Anda katakan selanjutnya. Jadi itu salah satu trik ketika kita kita harus menyampaikan presentasi dengan topik yang kurang kita kuasai. Jadi salah satunya kita agak memelankan kecepatan bicara kita dan kita bicara secara teratur. Nah, itu akan lebih membantu kita dalam mengatur waktu untuk memikirkan apa-apa yang harus kita bicarakan selanjutnya. Yang kemudian yang keenam itu harus bangun perasaan positif dalam diri. Nah, itu sangat penting. Maksudnya perasaan diri dalam positif. Jadi bisa jadi pendengar itu sudah sangat care dengan diri kita, sangat antusias dengan perasaan dengan apa yang mau kita sampaikan dalam presentasi misalkan. Tapi karena kita selalu tidak menanamkan perasaan positif dalam diri, artinya kita menganggap nanti penontonnya bakal menghujat apa yang saya presentasikan, penontonnya akan mencemooh, akan menghiraukan, akan meremehkan. Nah, itu salah satu bentuk perasaan negatif yang dalam diri kita dan itu harus kita hilangkan. Jadi harus kita bangun perasaan yang positif. Jadi akan menciptakan suasana jiwa yang lebih tenang sehingga membantu kita dalam untuk lancar dalam berkomunikasi. Jadi di slide yang terakhir ini ada quote yang cukup menarik ya dari Mario Teguh. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu semua siapa itu Mario Teguh. Jadi quote-nya seperti ini, janganlah kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Jadi kita tuh jangan sampai percaya diri kita hilang gara-gara komentar-komentar di sekitar kita. Jadi kita itu harus bisa memfilter mana yang sekiranya itu baik untuk perkembangan diri kita, untuk perbaikan dan improvement diri kita. Jadi ketika kita terlalu sibuk mengurus hal-hal kecil yang sebetulnya itu sama sekali tidak mendukung untuk membangun diri kita lebih baik, itu akan justru hanya membuang-buang waktu dan hanya membuang-buang kesempatan diri kita untuk bisa berkembang. Saya rasa cukup untuk penjelasan terkait dengan membangun rasa kepercayaan dalam komunikasi. Terima kasih yang atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.